Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami mau menjelaskan mekanisme pengawasan pasar modal syariah di Indonesia dengan beranggotakan Yananda Julias Trinati dengan NIM 010, Lu'lu'il Maknun dengan NIM 046, Sinta Rahmadita Abidin dengan NIM 102, Salsabila Okta Rahmawati dengan NIM 180. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dinareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah. Nah, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada tanggal 7 Mei 2008, undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau Suku Negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Nah, selanjutnya pengertian pasar modal syariah secara umum. Yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan. Tidak bisa dipilih antara keduanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmadita Abidin dengan NIM terakhir 102. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Sesuai fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI/Romawi 3/2011, kegiatan dalam pasar modal syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur mudarat seperti pertama, maisir atau judi. Nah, judi permainan atau maisir dan judi taruhan atau qimar mendapat tekanan khusus dalam pasar modal syariah. Secara harfiah, maisir diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Dalam konteks transaksi muamalah, maisir diartikan sebagai judi yang berbentuk permainan, sedangkan qimar itu judi yang berbentuk taruhan. Berdasarkan pada definisi ini, investasi di pasar modal syariah jauh dari praktek judi baik maisir atau qimar. Lalu selanjutnya adalah gharar. Gharar dapat diartikan sebagai penipuan atau khid'ah atau ketidakjelasan atau ketidakpastian atau jahalah. Dengan begitu, gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian, ketidakjelasan, atau ambiguitas. Fatwa DSN MUI nomor 80 menegaskan gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, waktu, penyerahan objek akad. Dengan demikian, dipastikan bahwa saham syariah itu tidak bersinggungan sama sekali dengan gharar. Lalu yang ketiga adalah riba. Secara harfiah, riba diartikan sebagai kelebihan, tambahan, kenaikan, dan pertumbuhan. Dalam konteks pasar modal, riba adalah suatu tambahan transaksi dalam efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Dalam konteks pasar modal syariah, ada dua jenis transaksi yang menjadi sumber riba, yakni transaksi utang piutang atau pinjam meminjam dan transaksi jual beli. Adapun definisi riba yang digunakan di pasar modal syariah Indonesia adalah definisi yang tertuang dalam DSN MUI,
yakni tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi atau al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Dengan definisi ini, saham dipastikan bebas dari riba. Lalu ada batil atau jual beli batil yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya, atau ketentuan asal dan pokok dan sifatnya, atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Lalu yang kedua adalah bai al-madum, melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki, atau short selling. Lalu yang ketiga ada ihtikar, penimbunan, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Lalu yang terakhir adalah taghrir, atau upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak pengawas yang terkait dalam kegiatan pasar modal. Yang pertama ada Bapepam LK, yang kedua ada OJK. Bapepam LK ini memiliki wewenang yang sudah dirumuskan dalam UU PM pasal 3 dan 4, di mana kewenangannya sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Otoritas pasar modal ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Hal-hal apa saja yang diatur dalam pasar modal atas otoritas Bapepam LK, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengawasan pasar modal yang dirumuskan dalam UU PM pasal 5 dengan memberikan kewenangan kepada Bapepam dan LK. Contohnya seperti memberikan izin usaha, memberikan persetujuan bagi bank konstandian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyelidikan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan Bapepam dan LK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Pasal 2 Ayat 2. Contohnya seperti adanya laporan pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan Bapepam dan LK pada pasal 101 ayat 3 UU PM, contohnya seperti menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal itu sendiri. Berikutnya yaitu OJK. Peran OJK dalam mengawasi pasar modal syariah di Indonesia ini juga melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-harinya, yang tidak jauh beda dengan Bapepam dan LK. Dalam kegiatan pasar modal, dengan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, dengan memperkuat dasar hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariah, dan tentu berdasarkan juga pada landasan hukum pada transaksi yang ada di dalam pasar modal syariah. Terima kasih. Selanjutnya, saya Yanenda Juliastrianti NIM terakhir 006 akan menjelaskan tentang layanan yang ada di dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal merupakan profesi baru yang diatur secara detail sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.08/2015 tentang ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal ini merupakan pihak yang bertindak sebagai penasihat dan pengawas terkait dengan aspek kesyariatan dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk atau jasa di dalam pasar modal syariah. Yang kedua adalah sistem online trading syariah. Merupakan sistem yang disiapkan oleh perusahaan efek anggota bursa yang digunakan oleh para investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah melalui internet, di mana saham-saham yang diperjualbelikan adalah saham-saham yang memenuhi kriteria, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam pasar modal syariah.
Pengembangan sistem online trading syariah ini diharapkan dapat meningkatkan basis investor syariah di dalam pasar modal syariah karena sistem ini mudah dan nyaman. Yang ketiga adalah layanan kustodian syariah. Layanan ini dapat diberikan oleh bank umum dalam produk investasi syariah berupa jasa penitipan efek syariah, penyelesaian transaksi efek syariah, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang keempat adalah wali amanat syariah. Layanan wali amanat syariah ini merupakan layanan yang dapat diberikan bank umum dalam penerbitan sukuk, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima adalah manajer investasi syariah. Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan apakah reksadana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan apakah telah melakukan cleansing sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Berdasarkan POJK nomor 61/POJK.04/2016 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Setiap manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib membentuk unit pengelola investasi syariah. Selain itu, dengan terbitnya POJK tersebut mendorong terbentuknya manajer syariah. Saat ini telah terdapat manajer investasi yang seluruh kegiatan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah di dalam pasar modal syariah. Yang ke-6 adalah unit pengelolaan investasi syariah. Unit pengelolaan investasi syariah adalah bagian dari manajer investasi syariah yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, menyusun prosedur operasi standar terkait pengelolaan produk investasi syariah dan mengembangkan serta memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah. Yang terakhir adalah pihak penerbit daftar efek syariah. Sejak diberlakukannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah pada tahun 2015, pihak penerbit daftar efek syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Pihak penerbit daftar efek syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah yang berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK.